Halo sobat, salam jumpa lagi. Melanjutkan kisah Nogososro dan Sabu Inten. Kali ini dalam episode Ilmu Sosro Birowo. Bagi sobat semuanya, selamat menikmati. Salam budaya. Pada telapak tangan Maiso Jenar seolah-olah terbayang apa yang pernah terjadi pada saat terakhir sebelum gurunya melenyapkan diri dan kemudian ternyata wafat. Pada saat ia mendapat warisan ilmu yang sebenarnya sangat hebat, suatu ilmu yang dapat dikatakan tersimpan di tangan Maiso Jenar. Sebab kalau ia ingin menerapkan ilmu itu, haruslah dipergunakan sisi telapak tangannya. Meskipun pada dasarnya ilmu itu mempergunakan kekuatan jasmania, tetapi tidak demikian seluruhnya. Bertahun-tahun Maiso Jenar melatih diri meyakinkan ilmu itu, yang mempergunakan unsur-unsur gerak pendahuluan 10 macam. Sebelum itu ia masih harus membiasakan keadaan jasmaniahnya. Tiap pagi dan sore menghantamkan sisi telapak lengannya pada bermacam-macam benda, dari pasir, kayu, sampai ke batu. 10 unsur gerak pendahuluan itu hanyalah sekedar patokan untuk menekan lawannya sampai sedemikian rupa, sehingga pada saat yang terakhir, di mana keadaan sudah memungkinkan, dilontarkanlah pukulan dengan sisi telapak tangan. Tapi pukulan itu tidak akan memenuhi harapan bila saat itu tidak dibarengi dengan suatu kekuatan batin yang luar biasa besarnya, serta pemusatan tenaga. Inilah sebenarnya yang sulit dilakukan. Untuk dapat melakukan ini semua, Maiso Jenar harus bekerja keras beberapa tahun lamanya. Latihan-latihan itulah yang sangat terasa berat. Pada taraf permulaan, Maiso Jenar harus melatih mengatur pernapasan, kemudian pemusatan pikiran, dan terakhir menggabungkan segenap kekuatan lahir batin. Semua itu untuk disalurkan lewat sisi telapak tangannya. Dalam pelaksanaannya tidaklah mesti 10 unsur gerak itu dilakukan berturutan, tetapi unsur yang hanya sekedar merupakan patokan yang dapat dibulak-balik, diambil beberapa bagian saja menurut kebutuhan, bahkan dapat dimasuki dan digabungkan dengan unsur-unsur gerak yang lain. Setelah Maiso Jenar menjalankan semua latihan-latihan itu, hasilnya sangat hebat. Tangan Maiso Jenar bila dikendaki seolah-olah dapat berubah menjadi palu besi yang sangat berat. Tetapi meskipun demikian, sampai saat itu Maiso Jenar belum pernah mempergunakan ilmunya untuk melawan sesama manusia. Ia baru mencoba menghantam, hancurkan kayu dan bahkan batu. Tetapi terhadap sesama manusia, Maiso Jenar masih belum sampai hati mempergunakannya, sebab akibatnya dapat dibayangkan. Namun sekarang Maiso Jenar merasa berhadapan dengan lawan yang tak dapat diabaikan. Apalagi Lowo Ijo adalah murid Pasing Singan. Lebih-lebih kalau Pasing Singan sendiri ikut campur dalam urusan ini. Karena itu Maiso Jenar memutuskan bahwa ia harus mempersiapkan ilmunya itu. Ilmu yang pernah dipelajarinya dengan sungguh-sungguh dan bersusah payah. Sekarang ia mendapat sasaran yang tepat, seekor harimau loreng yang sangat besar sekali, yang pasti sangat mengganggu penduduk sekitar daerah ini. Sebab seekor harimau yang hampir sebesar kerbau ini tentu akan senang menangkap ternak para petani. Meskipun kekuatan jasmaniah harimau sebesar itu jauh berlipat dari kekuatan jasmaniah manusia biasa,
Maiso Jenar yakin bahwa ia akan dapat mengatasinya dengan ilmunya yang oleh gurunya disebut Sosro Birowo. Sementara itu Maiso Jenar segera tersadar oleh suara gemerisik kaki harimau yang berdiri tidak jauh di hadapannya. Harimau itu telah merunduk sangat rendah dan siap menerkam. Sambil mengaum keras, harimau itu dengan garangnya meloncat akan menerkam Maiso Jenar. Kedua kaki depannya menjulur hampir lurus dengan tubuhnya. Kuku-kukunya yang tajam siap merobek-robek mangsanya, sedang taring-taringnya yang tajam runcing menyeringai mengerikan sekali. Tapi Maiso Jenar adalah seorang yang telah terlatih baik untuk menghadapi setiap kemungkinan dan segala macam bahaya. Maka ketika dilihatnya harimau itu meluncur menerkamnya, dengan cekatan Maiso Jenar merendahkan diri dan meloncat ke samping. Harimau itu kembali mengaum dengan hebatnya. Rupanya ia sangat marah ketika mangsa terlepas dari terkamannya. Tapi selama harimau itu masih mengapung di udara, ia sama sekali tak dapat mengubah geraknya. Ketika harimau itu mendarat di tanah, ia menjadi terkejut sekali. Tidak saja karena sasarannya telah menghindarkan diri, tetapi juga karena tiba-tiba saja terasakan sesuatu yang menghantam punggungnya dan bahkan seperti melekat dengan eratnya. Setelah Maiso Jenar berhasil menghindarkan diri, maka tepat pada saat harimau itu menjejakkan kakinya di tanah dengan kecepatan luar biasa, Maiso Jenar meloncat ke atas punggung harimau itu dan menghantamnya sekali. Seterusnya kedua tangannya dengan eratnya berpegangan pada leher harimau itu. Tetapi harimau adalah binatang yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Pantaslah kalau disebut raja hutan. Apalagi seekor harimau yang sedang marah seperti yang sedang dihadapi oleh Maiso Jenar. Harimau itu menggeliat dengan sepenuh tenaga untuk melepaskan pegangan Maiso Jenar. Tetapi Maiso Jenar dengan eratnya mencengkeram leher harimau itu sehingga tangan itu tidak terlepas. Akhirnya harimau yang sudah mencapai puncak kemarahannya itu meloncat tinggi. Setelah terjun kembali, segera menjatuhkan diri dan bergulingan di tanah. Bagaimanapun eratnya pegangan Maiso Jenar, tetapi mengalami hal yang demikian, tak urung tangannya terlepas juga. Bahkan ia terlempar ke samping sampai beberapa langkah dan jatuh berguling-guling. Untunglah bahwa Maiso Jenar memiliki keuletan yang luar biasa. Demikian Maiso Jenar jatuh terguling beberapa kali. Segera ia meloncat dan tegak kembali tepat pada saatnya. Sebab pada saat itu harimau yang marah itu telah siap kembali menerkam. Tapi setelah mengalami kegagalan, rupanya harimau itu mendapat suatu pengalaman bahwa dengan suatu terkaman dari jarak yang jauh, ia tak berhasil menguasai mangsanya. Maka kali ini harimau itu tidak lagi merunduk lalu meloncat. Perlahan-lahan tetapi pasti harimau itu mendekati lawannya. Maiso Jenar bertambah berhati-hati melihat perubahan sikap harimau itu. Untuk melawan langsung seekor harimau sangatlah berbahaya. Kuku-kukunya serta gigi-gigi yang tajam itu dapat merobek kulitnya. Maka diputuskannya untuk segera mengakhiri perkelahian. Maiso Jenar segera bersikap tanpa mempergunakan unsur-unsur pendahuluan untuk menekan lawannya. Ia berdiri di atas satu kakinya menghadap langsung pada harimau itu. Satu kaki lainnya diangkat dan ditekuk ke depan.
Setelah tangannya menyilang dada, sedangkan tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi. Maesho Jenar secepatnya mengatur peredaran nafasnya, memusatkan pikiran, dan menyalurkan segala kekuatan lahir dan batin ke sisi telapak tangannya. Maka ketika harimau itu mengaum dahsyat serta dengan garangnya menerkamnya, Maesho Jenar pun telah siap dan terdengar ia berteriak nyaring. Ia memutar kaki yang diangkatnya itu setengah lingkaran dan membuat satu loncatan kecil ke samping. Berbareng dengan itu, tangan kanannya terayun keras sekali, menghantam tengkuk harimau itu. Akibatnya adalah dahsyat sekali. Harimau itu mengaum lebih keras lagi, dibarengi dengan gemeretak tulang yang patah. Sekejap kemudian harimau itu melenting tinggi dan sesaat lagi terdengarlah gemuruh tubuhnya jatuh ke tanah, tidak bergerak lagi selama-lamanya. Harimau itu mati karena patah tulang lehernya oleh kekuatan tangan Maesho Jenar yang telah menggunakan ilmu Sosro Birowo. Saat kemudian malam menjadi sunyi kembali. Yang terdengar kecuali tarikan nafas Maesho Jenar adalah suara-suara binatang malam dan belalang bersautan. Di langit, bintang-bintang gemerlapan seperti permata yang ditaburkan di atas selembar permadani kebiru-biruan. Dengan tajamnya Maesho Jenar mengawasi lawannya yang sudah tidak bernyawa lagi itu. Ia dapat sedikit berbangga hati bahwa sampai sekarang ia mendapat kebahagiaan untuk memiliki ilmu gurunya yang dahsyat itu. Seandainya yang terkena itu manusia biasa, maka dapatlah dibayangkan bahwa manusia itu akan hancur lebur tanpa sisa. Belum lagi Maesho Jenar puas menikmati kemenangannya, tiba-tiba terdengarlah suara gemerisik ilalang di belakangnya. Cepat-cepat ia memutar tubuhnya dan segera bersiaga. Tetapi ketika ia melihat siapakah yang berdiri di belakangnya, ia menjadi terkejut bukan kepalang. Kalau misalnya Lowo Ijo yang berada di situ, ia tidak akan seterkejut pada saat itu. Ternyata yang berdiri di belakangnya dengan wajah cerah, secerah bintang yang gemerlapan di langit adalah Nyai Wirosobo. Dalam beberapa saat Maesho Jenar tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Sedang Nyai Wirosobo tertunduk malu. Tetapi kemudian Maesho Jenar berhasil menguasai perasaannya dan dengan sedikit tergagap ia bertanya, "Nyai Wirosobo, kedatangan Nyai sangat mengejutkan aku." Nyai Wirosobo masih diam tertunduk sampai Maesho Jenar meneruskan, "Apakah yang Nyai maksudkan sehingga Nyai memerlukan datang kemari?" Akhirnya Nyai Wirosobo menjadi seperti tersadar dari sebuah mimpi. Memang kedatangannya pun adalah seperti peristiwa dalam mimpi. Nyai Wirosobo pada saat sebelum perkawinannya sangat mengagumi suaminya karena ketangguhan, kejantanan, serta keberaniannya. Tetapi kemudian suaminya menjadi lumpuh sehingga tak ada lagi yang dapat dikaguminya. Meskipun demikian, ia tetap mencintainya. Tiba-tiba muncullah seorang yang menurut anggapannya sangat mengagumkan pula, berani dan bersifat jantan. Ketika Maesho Jenar keluar dari ruang tidurnya dan berdiri di halaman, sebenarnya Nyai Wirosobo sudah berada di halaman pula untuk membeningkan pikirannya yang kusut. Mendadak pada saat itu terdengarlah aum harimau di kejauhan. Ketika dilihatnya, Maesho Jenar menjadi gembira dan berlari ke arah suara itu.
Tanpa sadar ia segera mengikutinya untuk sekadar dapat menyaksikan sikap jantan Maesha Jenar. Meskipun ia tidak berlari secepat Maesha Jenar, arah suara harimau yang mengaum berkali-kali itu telah menuntunnya sampai ke tempat pertarungan itu. Apalagi ketika ia menyaksikan bagaimana Maesha Jenar membunuh lawannya. Hatinya menjadi melonjak dan tak dapat dikuasainya lagi. Karena itulah ketika ia mendengar pertanyaan Maesha Jenar, ia menjadi agak bingung. Tetapi kemudian dijawabnya juga dengan penuh kejujuran. "Aku tidak tahu kenapa aku kemari." "Tidak tahu?" saut Maesha Jenar heran. "Ya, aku tidak tahu. Mungkin hanyalah terdorong oleh keinginanku menyaksikan suatu peristiwa yang dapat mengangkat kembali suatu kenangan yang indah pada masa muda. Apa yang Nyai Wirosobo lakukan adalah sangat berbahaya. Bagaimana kalau aku tidak dapat memenangkan pertandingan ini? Barangkali Nyai Wirosobo pun akan menjadi santapan macan loreng itu," kata Maesha Jenar kemudian. "Tidak mungkin. Aku yakin kalau harimau itu akan terbunuh," jawab Wirosobo. "Nyai Wirosobo yakin?" tanya Maesha Jenar. Matanya memancarkan berbagai pertanyaan. Kembali Nyai Wirosobo tertunduk diam. Dia sendiri tidak tahu kenapa ia mempunyai perasaan demikian. Nah, sebaiknya Nyai Wirosobo sekarang pulang. Adalah berbahaya sekali bagi Nyai untuk tetap berada di sini. Maesha Jenar menasihati seperti anak kecil yang kemalaman bermain. Tetapi Nyai Wirosobo tetap tak bergerak. Bahkan tiba-tiba saja perasaannya terbang ke alam angan-angan yang pahit. Tiba-tiba saja ia rindukan kembali masa gadisnya beberapa tahun lampau. Saat-saat pertemuan dan perkenalannya dengan Ki Wirosobo, serta cita-citanya untuk dapat menimang seorang anak laki-laki yang segagah dan sejantan ayahnya. Tapi sekarang selama Wirosobo lumpuh, hampir seluruh bagian bawah tubuhnya, selama itu pula ia tak dapat mengharap menimang seorang anak laki-laki seperti yang dirindukannya. Kembali perasaan Nyai Wirosobo melonjak dan tak dapat dikendalikan, sehingga ia tiba-tiba tersedan. Maesha Jenar adalah seorang laki-laki yang mempunyai perbendaharaan pengalaman yang luas sekali. Tapi meskipun ia pernah berkenalan dengan banyak sekali wanita, ia sendiri belum pernah bergaul terlalu rapat, sehingga wanita baginya adalah makhluk yang asing, yang mempunyai perasaan di luar kemampuannya untuk menjajakinya. Apalagi ia sendiri belum beristri. Maka ketika dilihatnya, Nyai Wirosobo menangis. Hatinya menjadi bingung kalang kabut. Maesha Jenar menjadi semakin tidak mengerti apa yang harus dilakukannya. Ia sendiri tidak merasakan adanya suatu kesalahan yang dapat menusuk perasaan. Karena itu untuk beberapa saat ia hanya dapat berdiri diam seperti patung, sedangkan perasaannya bergolak, menebak-nebak apakah sebabnya Nyai Wirosobo menangis. Akhirnya ia sampai pada suatu kesimpulan yang sangat ditakutinya. Karena pengetahuan Maesha Jenar tentang perasaan seorang wanita yang sangat sempit, maka ia telah mempunyai tanggapan yang salah terhadap Nyai Wirosobo. Karena itulah ia bertambah cemas. "Nyai, aku telah mengorbankan harga diriku dengan tidak menerima tantangan Ki Wirosobo, sekedar untuk menambahkan suasana ketentraman rumah tangga kalian.
Dan sekarang ketentraman yang sudah hampir pulih kembali itu akan terganggu pula apabila kita berdua pada malam begini berada di tempat ini. Karena itu pulanglah dan lupakanlah segala angan-angan itu, kata Maiso Jenar dengan suara gemetar. Nyai Wirosobo adalah seorang wanita yang berperasaan halus, sehalus rambut dibelah 7. Ditambah pula sudah beberapa tahun ia meladeni suaminya yang cacat kaki, sehingga ia menjadi semakin perasa.